sehat dan tetap semangat ya. Kita sama-sama beribadah online. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Halo semua, selamat pagi. Aku Graciela dari kelas 4 pagi. Tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Tetap pakai masker. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Nicole dari kelas 6 pagi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah, dan jangan lupa mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Hai teman-teman, nama saya Felix Regar dari kelas 4 siang. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Halo teman-teman, nama saya Elion. Saya anak sekolah minggu kelas 5 siang. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga COVID ini cepat berlalu agar kita bisa kembali bersama tante, om, kakak. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kembali lagi kita beribadah. Kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur karena Tuhan udah begitu baik untuk kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi ya Tuhan. Tuhan tolong berkati agar kami dapat ibadah dengan baik. Tuhan tolong siapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadi Tuhan itu udah menyertai kita sepanjang 1 minggu kemarin. Dan kembali lagi hari ini kita bisa beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Oleh karena itu kita mau mensyukuri berkat Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
lagi kita akan memberikan persembahan kita. Kita bisa menyiapkan uangnya dan lalu kita simpan di celengan yang akan diberikan pada saat nanti ibadah offline. Untuk orang tua juga disediakan QR code yang ada di layar. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena kami telah memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Semua Baik, kita siapkan hati kita. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah selesai memuji Tuhan? Ya, biarlah semua pujian dan lagu yang boleh kita naikkan tadi menjadi kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Oke, sekarang siapkan Alkitab dan juga hati kalian untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh berkata-kata. Dan biarlah Allah Roh Kudus
yang boleh memampukan kami untuk menerima dan mendengar firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Tante mau ajukan satu pertanyaan nih buat kalian. Apakah kalian pernah merasakan kesuksesan atau kemenangan? Contohnya, menang lomba matematika di sekolah, atau menang lomba paduan suara, atau lomba menggambar, atau mungkin lomba makan kerupuk yang ada di daerah rumah kalian. Pasti pernah ya. Nah, rasanya seperti apa sih kalau sukses atau menang itu? Pasti sama seperti anak-anak yang ada di gambar berikut ini. Ya, wah, happy banget. Bener nggak? Nah, ada satu tokoh dalam Alkitab yang kesuksesannya, kehebatannya itu sudah terkenal sampai ke negara lain. Siapa ya kira-kira? Yuk, ambil Alkitabnya dan kita buka dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Bagaimana? Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Tante akan bacakan untuk kita semua. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu ya, kalau yang Tante maksud di awal tadi adalah Raja Salomo. Ya, betul.
Jadi Raja Salomo ini sudah terkenal kehebatannya sampai ke negara lain. Apa sih kehebatannya Raja Salomo ini? Yang pertama, Raja Salomo meminta hikmat dari Allah. Kalau kalian baca di 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 17, di ayat 10 dikatakan seperti ini. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Jadi, di situ Salomo berdoa dan Allah hadir. Salomo memintanya bukan kemakmuran, bukan kekayaan untuk kerajaannya. Tetapi apa? Dia meminta hikmat dan pengertian agar dia dapat keluar masuk sebagai seorang pemimpin yang benar di hadapan Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kalau kalian mengingat cerita dari firman Tuhan minggu kemarin, di situ diceritakan bagaimana Salomo dengan bijaksana dapat menyelesaikan permasalahan tentang 2 orang ibu yang memperebutkan 1 bayi. Ya, itu kalau bukan hikmat yang dari Tuhan, itu mungkin anak itu sudah benar-benar dibunuh dan benar dibagi 2 adik-adik. Tetapi dengan bijaksananya Salomo dapat memecahkan masalah tersebut dan anak tersebut dapat menemukan ibu yang sebenarnya. Lalu apa yang ketiga? Salomo ini terkenal dengan kebijaksanaan dan rendah hatinya. Bijaksana di dalam memimpin, dalam mengajarkan pelayan-pelayan dan pegawainya. Ya, dikatakan di Alkitab juga di 1 Raja-Raja 10 ini bagaimana cara pelayannya melayani. Bagaimana cara pelayannya bertingkah laku dan berpakaian. Itu menunjukkan kebijaksanaan dan kerendahan hati Salomo. Lalu apalagi ya kehebatan Salomo? Itu terlihat dari firman Tuhan hari ini. Saat Ratu Sheba mengunjungi Raja Salomo. Oke, siapa sih Ratu Sheba? Di mana sih Sheba itu? Ya, kalau sekarang Sheba itu ada di daerah Ethiopia dan Yaman, adik-adik. Ya, Ratu Sheba itu terkenal dia sebagai ratu yang cantik, ratu yang juga berhasil, dan dia adalah ratu yang intelektual, atau dengan kata lain ratu yang pintar. Jadi adik-adik bisa bayangkan orang yang pintar, dia dengar nih tentang kehebatan Salomo, dan dia penasaran. Dia datang jauh-jauh, perjalanan yang sangat jauh. Akhirnya dia sampai ke Raja Salomo, dan dia menanyakan segala yang ada di hatinya. Segala keingintahuannya tentang Raja Salomo. Adik-adik baca tadi di 1 Raja-Raja dikatakan, semuanya dijawab oleh Raja Salomo, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan sampai Ratu Sheba pun mengakui kalau apa yang dia dengar tentang Raja Salomo itu tidak ada setengahnya dari apa yang dia lihat langsung saat ini. Ya. Jadi setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Ratu Sheba pun mengakui, wah memang Raja Salomo top. Terlihat dari cara pegawainya, cara pelayannya berpakaian, minuman yang disediakan, bagaimana kediamannya Salomo, itu semua menunjukkan kehebatan, menunjukkan kebijaksanaan dan hikmat yang dimiliki Salomo. Ya. Ada 3 hal yang Ratu Sheba akui dan Ratu Sheba lihat dari kunjungannya ke Raja Salomo saat itu. Yang pertama adalah ada pribadi Allah di balik semua hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Ya. Adik-adik boleh baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Ya, di situ dikatakan bagaimana. Yuk kita buka ya 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-9. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 9 dikatakan seperti ini. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja
untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, Ratu Sheba mengakui kalau ada pribadi Allah di balik hikmat dan kebijaksanaan Salomo, adik-adik. Apakah saat itu Ratu Sheba sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Belum. Tetapi dengan melihat hikmat dan kebijaksanaan Salomo, akhirnya Ratu Sheba menyadari, oh iya, ini benar ini. Ada pribadi Allah di balik hikmatnya Salomo. Lalu hal kedua yang Ratu Sheba lihat dari kunjungannya adalah bagaimana Salomo mengandalkan Tuhan di dalam kepemimpinannya. Cara dia mengatur kerajaan dan juga rakyatnya. Di situ Ratu Sheba melihat bahwa, oh iya, Salomo mengandalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel sampai akhirnya Tuhan menempatkan Salomo untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Itu tadi yang ada di dalam ayat 9. Lalu adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sama seperti Salomo? Yang dibalik kesuksesan atau kemenangan tadi, misalnya menang lomba, itu sudah ada Tuhan? Ataukah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita? Hari ini kita mau belajar 4 hal. Yuk kita tiru Salomo. Yang pertama, mengakui bahwa semua yang kita miliki saat ini itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Kepintaran, kesehatan, keluarga, barang-barang yang kalian miliki, papa mama, ya, rumah yang bagus yang bisa kalian tempati saat ini. Bahkan kesempatan untuk kebaktian online dengan jaringan yang bagus saat ini dan kuota yang memadai, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, adik-adik. Yang kedua, kita harus percaya kalau Tuhan tuh sudah menyediakan masa depan yang gemilang loh buat kita. Kalau saat ini adik-adik belum pernah menang misalnya, aku mah lomba apa aja gak menang tante, makan kerupuk aja kalah. Ya, tidak usah takut adik-adik. Mungkin saat ini kita tidak seperti Salomo yang kehebatannya terdengar sampai ke negeri lain. Ya, tetapi adik-adik harus percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang gemilang. Jadi jangan pernah rendah diri. Ya, harus tetap percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kita punya saat ini. Lalu yang ketiga, kembalikan semua keberhasilan kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalian bisa selalu masuk 10 besar di sekolah itu karena Tuhan. Jadi muliakan Tuhan. Jangan bilang, iya aku kan belajarnya 24 jam Tante Dame. Nggak selesai-selesai. Jangan seperti itu. Ya, kalian memang harus belajar kalau mau ulangan. Tetapi bagaimana hasilnya itu juga ditentukan oleh Tuhan. Jadi kembalikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang memuji kalian, ih kamu mah ya menang terus, ranking 1 terus. Oh iya, itu semua karena Tuhan. Ya, semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Buat Tuhan sebagai number one-nya kalian. Dahulukan Tuhan dalam setiap tingkah laku, dalam setiap hal yang ingin kalian lakukan. Contoh, siapa yang kalau bangun hari Minggu pagi, itu yang diambil duluan langsung handphonenya terus buka game. Disuruh mama, papa, kebaktian online bilangnya tunggu dulu gamenya tanggung. Ya, itu baru satu contoh loh. Hanya 1 kali seminggu loh kebaktian online-nya. Ya, yuk kita buat Tuhan, kita tempatkan Tuhan sebagai nomor 1 di dalam kehidupan kita. Ya, dahulukan Tuhan dari game, dahulukan Tuhan dari handphone, dahulukan Tuhan dari gadget, dahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, buat Tuhan sebagai nomor 1 di dalam kehidupan kita. Oke. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari
Roma 11 ayat 36. Ya, Roma 11 ayat 36. Tante akan bacakan untuk kita semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama adik-adik. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah semua keberhasilan, kesuksesan, kehidupan adik-adik boleh adik-adik serahkan hanya kepada Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan sebagai number one di dalam kehidupan adik-adik. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh belajar seperti Raja Salomo yang tunduk, patuh, dan mengandalkan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal. Kami mau Tuhan, Kaulah yang bertahta di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan ceritakan tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Karena Ratu Negeri Sheba mendengar betapa hebatnya Raja Salomo dengan segala hikmat yang diberikan Allah kepadanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Apa ya kira-kira aktivitasnya? Nah adik-adik, aktivitasnya seperti ini. Nah, kita akan menuliskan keberhasilan-keberhasilan apa saja yang sudah Tuhan izinkan kita peroleh, dan semua yang kita peroleh itu adalah pertolongan Tuhan. Yuk, kita ikutin ya bagaimana cara membuat aktivitas ini. Jangan lupa adik-adik tetap membuat di rumah ya, dan juga nanti bisa dikumpulkan ya. Oke? Nah adik-adik, perlengkapan yang harus kita siapkan yaitu kertas HVS atau kertas berwarna, krayon atau pensil warna, spidol dan pensil, lem, gunting, serta kardus atau kotak bekas. Nah, adik-adik bisa menggunakan kertas berwarna ini untuk menggambar bunga atau juga menggunakan kertas HVS. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola atau gambar bunga. Adik-adik, silakan untuk berkreasi untuk membuat bunga. Boleh bunga tulip, bunga mawar, bunga yang lainnya yang adik-adik suka. Kemudian, setelah polanya sudah jadi, kita akan memotongnya. Jangan lupa memotongnya dengan rapi supaya bentuk bunganya terlihat ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa melanjutkan untuk kertas yang lainnya. Yang berwarna hijau, kuning, biru, atau jika adik-adik menggunakan kertas HVS, adik-adik bisa mewarnainya dengan warna yang adik-adik suka. Nah, setelah polanya sudah terbentuk, kita akan melanjutkan dengan menebalkan bagian pinggir bunga supaya terlihat jelas. Nah, adik-adik bisa menggunakan spidol ya untuk menebalkannya. Adik-adik juga bisa menggunakan krayon agar terlihat lebih jelas. Nah, jadinya akan seperti ini. Jika adik-adik menggunakan kertas HVS, bisa dibuat seperti ini ya. Jangan lupa untuk memberikan ruang di tengah agar bisa menuliskan keberhasilan-keberhasilan apa yang adik-adik peroleh. Jadi, nanti dikosongin ya yang tengah, dan yang lain bisa diwarnai sesuai kemauan adik-adik. Selanjutnya, kita potong.
Memotongnya sama seperti kita menggunakan kertas berwarna. Adik-adik juga bisa memotong kertas HVS-nya terlebih dahulu. Nah, setelah terpotong, jangan lupa untuk memotong yang lainnya ya. Jadi deh. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan keberhasilan-keberhasilan apa saja yang kita peroleh, dan kita harus selalu ingat bahwa semua keberhasilan yang kita peroleh adalah karena pertolongan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa menuliskan keberhasilan-keberhasilan yang diperoleh baik di sekolah minggu, maupun di tempat lain, seperti membaca Alkitab saat perayaan Paskah dan juga tampil drama saat Natal. Lalu adik-adik bisa menempelkannya dengan menggunakan lem. Selanjutnya kita akan membuat tangkai bunga. Nah, adik-adik, cara membuat tangkai bunga seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan kertas HVS ya. Potong kecil-kecil sesuai ukuran yang adik-adik inginkan dan disesuaikan dengan ukuran bunganya ya, supaya tangkainya kuat untuk menopang bunganya. Jadi deh. Nah, adik-adik, ini fungsi kardus bekasnya. Adik-adik bisa memotongnya dan menggunakannya sebagai tangkai. Adik-adik bisa menyesuaikan dengan besarnya bunga yang dibuat oleh adik-adik. Jadi deh, adik-adik juga bisa mewarnainya ya, dengan warna yang adik-adik rasa cocok dengan bunga adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan tangkai pada bunga. Adik-adik jangan lupa untuk menempelkan bagian yang berwarnanya di luar ya, supaya tidak terbalik. Nah, untuk kardus bekasnya atau kotak bekasnya juga sama. Seperti ini. Jadi deh. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan membuat pot bunga. Adik-adik bisa menggunakan kertas berwarna atau kertas HVS yang adik-adik warnai. Warnanya tidak harus hitam kok. Adik-adik boleh mewarnai dengan warna yang menurut adik-adik itu sesuai dengan bunga yang adik-adik buat. Kemudian adik-adik akan membuat polanya dan memotongnya. Bentuknya tidak harus seperti yang kakak bikin ya. Boleh dengan bentuk lain. Nah, adik-adik, nanti di tengah-tengah potnya dituliskan keberhasilanku karena pertolongan Tuhan. Jadi, dalam pot ini nanti akan diisi bunga-bunga, di mana bunga-bunga tersebut tertulis keberhasilan-keberhasilan yang adik-adik peroleh karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengingat lagi bahwa setiap keberhasilan yang kita peroleh hanyalah karena pertolongan Tuhan saja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan menyiapkan kertas HVS untuk menempelkan pot yang telah kita buat ke kertas HVS. Nah, adik-adik akan memberikan lem di potnya, tapi jangan sampai ke atas ya, karena nanti kita akan menanam bunga di bagian atas. Jadi sekitar separuh saja ngelemnya, oke? Kita tempelkan. Jadi, nah kita siapkan bunganya ya, seperti ini. Nah, ada ruang kecil di situ di dalam pot untuk memasukkan bunga-bunga. Adik-adik juga bisa menambahkan rumput atau tanaman kecil lainnya yang ada di bawah pot.
Nah, adik-adik bisa selalu mengisi pot bunga ini ketika adik-adik memperoleh keberhasilan. Sekecil apapun itu, supaya kita selalu ingat bahwa semua itu karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi deh, selamat berhari Minggu adik-adik, selamat membuat aktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati. Jangan lupa untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Dah. Nah adik-adik, jadi kita udah mendengarkan kisah Salomo dan kita juga udah melakukan aktivitas. Kiranya apa yang difirmankan kita bisa aplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami hari ini sudah selesai beribadah. Tuhan tolong ya Tuhan, kiranya ibadah kami dapat berkenan dan agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.